Halo teman-teman, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja. Sebenarnya aku pengen bikin video ini, cuman aku masih ragu-ragu karena ini hal yang serius banget, dimana Nadia biasa bikin konten gaming, tapi kali ini adalah bahas tentang kesehatan, yaitu adalah yang kita hadapi sekarang saat ini. Ya, aku harap semoga dari video ini juga bisa menambah pengetahuan kalian yang nggak tahu jadi tahu, dan semoga buat bisa kalian tambah mengerti juga ya. Dan sebelum aku buat video ini, karena ini halnya sensitif banget ya dengan apa yang kita hadapi sekarang, sebenarnya aku tuh kayak perlu mental banget nih untuk bikin video ini, soalnya pembahasannya sangat berat banget dan sensitif. Biasanya kan ada bikin konten yang apa sih, gaming friendly, yang biasa-biasa gitu, tiba-tiba aku pengen bikin konten kayak gini. Soalnya kenapa? Karena aku nggak bisa kayak diem aja gitu. Kayaknya aku pengen bikin konten ini untuk memberitahu kalian. Mungkin kalian ada sebagian yang nggak tahu, mungkin subscriber aku, dan aku pengen memberitahu apa yang aku tahu. Tapi sebelum itu, kalau misalkan ada pembahasan aku yang mungkin salah, kalian bisa komen ya di bawah video ini. Tapi aku udah baca-baca dari berbagai sumber, dan itu menurut aku udah fakta ya, bukan hoax gitu. Oke, so kemarin aku juga bikin di Instagram aku nanyain ke kalian, subscriber aku, jadi aku nanya ke kalian tuh ada nggak pendapat gitu tentang mengenai ini virus wabah yang kita hadapi, yaitu adalah pandemi dari virus corona, yaitu adalah COVID-19. Oke, jadi terus aku nanyain ke kalian semua ya di IG aku, kan pengen nanyain apa nih tentang hal-hal ini ke aku, jadi nanti bakal aku jawabin di video aku kali ini sekarang. Dan ternyata dari kalian lumayan banyak juga sih yang nanyain ke aku ya. Hari ini aku bakal jawabin menurut pendapat aku ya. Sebelum aku bikin video ini, aku juga mohon maaf banget kalau misalkan, karena ini halnya sensitif, kalau misalnya ada yang tersinggung atau gimana, aku mohon maaf banget, karena musibah ini mesti kita lawan bersama gitu ya, pemerintah maupun masyarakat, karena ini adalah wabah global nih kita teman-teman. Jadi kita bisa bilang ini tuh bukan cuma Indonesia aja, tapi seluruh global gitu ya. Oke, so kemarin ada yang nanya nih, dari awal aku bakal ngejelasin tentang apa sih COVID-19 dan yang lain-lain. Jadi kemarin ada yang nanya juga ke aku, Kak, ini asal usulnya apa, dan negara apa yang pertama kali kena virus corona. Dan soalnya virus corona udah ada dari dulu, terus kata dia COVID itu ada dari tahun berapa dan dari mana asalnya. Oke, kali ini aku bakal jawab. Jadi COVID, jadi sekarang namanya, dulu kita sebut pertama kali itu namanya coronavirus, dan sekarang dirubah menjadi COVID-19 atau kepanjangannya coronavirus disease 19. Jadi kenapa 19? Karena ditemukannya itu pada tanggal 31 Desember 2019. Kali muncul itu di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok. Jadi waktu itu berawal itu dari pedagang ya. Jadi di daerah Wuhan itu, di kota Wuhan itu ada pasar ya, pasar ikan, atau mereka tuh menjual apa sih namanya, ikan dan hewan-hewan liar gitu, diperjualbelikan. Dan seperti pas aku ngeliat ya dari internet, itu tuh pasarnya benar-benar kayak kotor banget, dan mungkin tercampur gitu ya antara hewan-hewan liar itu, mungkin bersama, karena saking dicampur gitu mungkin bisa menjadi adanya virus muncul baru namanya virus ini. Jadi mau banget ya kalau misalnya bahasanya serius banget, aku tuh kayak masih belum siap, tau gak sih. Oke, jadi karena itu dan muncul, dan setelah aku baca-baca juga, jadi yang pertama kali kena itu adalah juga dari pedagangnya yang ada di pasar tersebut. Dan kalian tahu gak sih, coronavirus itu kenapa dinamai virusnya corona? Karena virus corona itu berbentuk seperti mahkota. Jadi mahkota itu crown ya, alias mungkin aku bisa sebut itu crown ya, jadi corona. Jadi kayak gitu bentuknya tuh, kayak gini. Nanti aku bakal kasih unjuk kalian nilainya juga ya, asal usulnya. Jadi sebelumnya itu sebenarnya virus corona ini udah ada ya, tapi namanya tuh bukan ini. Jadi mungkin virusnya ini berevolusi ya. Jadi dulunya tuh namanya adalah MERS dan SARS, menjadi yang baru ya, SARS-CoV-2 kalau nggak salah ya. MERS itu dari onta ya. Terus kalau misalkan yang SARS itu dari musang. So aku guys ini dulu ya, nanti bakal aku jawabin pertanyaan-pertanyaannya nanti. Oke, selanjutnya itu adalah
Jadi yang bikin aku sedihnya itu awalnya aku kan baca berita tuh udah lama banget ya. Sebenarnya aku tuh anaknya panikan banget Mina. Jadi teman-teman, jadi waktu itu aku udah merhatiin yang pertama kali ada di Cina itu, aku udah kayak ngerasa panik banget apakah bakal sampai sini atau enggak. Dan awal pikir nggak mungkin lah, nggak mungkin sampai, tapi ternyata bisa nyampe juga ke Indonesia juga. Jadi menurut aku nih serius, jadi aku harap kalian sama kayak gini, jangan cuek ya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan aku di mana gejala-gejala yang terjadi kalau misalkan kita itu terkena COVID-19. Jadi gejalanya itu ada yang ringan sama yang parahnya ya. Jadi gejala ringannya itu pertama itu mungkin seperti batuk pilek ya, batuk pilek, terus mungkin sakit tenggorokan dan letih, lesu gitu. Dan jadi kalau misalkan kalian ada gejala-gejala ringan kayak gitu, lebih baik itu untuk mengisolasi diri dan istirahat aja. Dan untuk gejala yang parahnya itu bisa sampai sesak nafas. Jadi sesak nafas itu kita sebut pneumonia, dan itu adalah radang paru-paru, di mana paru-paru kita itu kayak ada apa sih cairan, jadi mungkin jadi sesak nafas gitu. Dan kalau misalkan udah yang ke tahap yang parah sampai demam dan sesak nafas, itu dianjurkan banget kalian untuk meriksa ke dokter apakah kalian itu terkena COVID-19 atau enggak. Dan itu juga perlu isolasi diri, dan kalau misalkan kalian udah merasa kayak gitu, jangan deket-deket sama orang juga, oke? Dan demam itu pokoknya derajat tubuh kita itu di atas 38 derajat ya. Tapi perlu diketahui juga kalau misalkan virus corona itu ada masa inkubasi. Jadi masa inkubasinya itu belum muncul gejalanya. Jadi ketika sudah masuk itu sampai 14 hari dulu kita tuh disuruh untuk nggak boleh kemana-mana, isolasi diri, tunggu mungkin terjadinya gejala setelah 14 hari kemudian. Jadi perlu diketahui, lebih baik kita mencegah dibanding mengobati. Sekarang aku harap kalian jangan kemana-mana dulu. Kalau misalnya kalian di rumah rebahan, kalian bisa membantu tim medis dan dokter, dan kalian juga bisa membantu semua orang. Jadi tinggal di rumah aja. Dan ada yang nanya juga ke aku ya, apa sih namanya, Kak, kenapa penyebarannya cepat menyebar? Jadi sebenarnya kenapa gampang nyebar, karena virus ini itu mereka itu bisa bertahan lama, bisa berhari-hari. Jadi misalkan kayak mereka bisa nempel di kertas, dan yang paling lama itu misalkan di kertas ya, di benda. Jadi aku harap kalian itu memakai masker kalau misalkan kalian batuk, dan kalau bersin itu ditutup, atau kalian pakai tisu terus kalian langsung buang. Kenapa? Karena virus itu kalau misalkan kalian batuk, bersin, mereka tuh bisa di udara, bertahan di udara selama, kalau nggak salah aku baca itu 30 menit. Jadi masih di udara, jadi mereka nggak akan langsung jatuh ke bawah. Virus ini berasal dari droplets ya. Jadi droplets itu adalah di dalam cairan ya, percikan gitu. Ketika kita bersin ataupun batuk itu bisa menempel, dan kalau misalkan kita pegang dan kita nggak tahu nih udah masuk ke area muka, itu bisa masuk. Jadi pencegahannya itu kalau bisa kalian itu jangan megang area wajah muka ini sebelum kalian cuci tangan ya. Kenapa? Karena virus itu bisa masuk di bagian muka, yaitu dari mata, hidung, dan mulut. Jadi itu mesti dijaga banget. Sekarang mesti banget untuk sering-sering cuci tangan. Ya, aku bakal ngasih tahu pencegahannya. Jadi pencegahannya itu adalah kalian sering banget cuci tangan tadi ya. Udah aku jelasin, sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan WHO itu juga udah ngasih tahu teman-teman cara cuci tangan yang benar. Mungkin nanti aku bakal jelasin. Terus, dan kalau misalkan kalian di luar itu boleh menggunakan hand sanitizer. Dan hand sanitizer itu mesti minimal 70% alkohol ya. Itu mesti minimal segitu. Kalau bisa sih dikurang-kurangin deh untuk megang area muka ya. Pokoknya kalau misalkan kalian lagi batuk atau pilek, kalau bisa pakai masker biar yang lain tidak tertular. Kenapa sekarang kita disuruh untuk melakukan social distancing? Itu karena ya biar itu virusnya nggak kena ke yang lain ya. Kita berinteraksi itu juga bisa kena. Jadi kalau sekarang WHO itu bilangnya sih physical distancing ya, udah bukan social distancing. Jadi dimana itu kita tuh nggak bertemu, jaga jarak ya secara fisik itu 1 meter, kalau bisa sih lebih gitu ya. Jadi biar
nggak kena. Itu kedua. Yang terakhir adalah kalian harus menjaga antibody tubuh kalian biar nggak gampang sakit. Itu yang paling penting. Caranya itu kalian tinggal makan yang bergizi, terus kalian tidur yang cukup, terus nggak usah terlalu capek, jangan mikirin yang stres, atau kalian selalu berpikir positif. Kalau misalkan kalian perokok, jangan merokok juga, karena apa sih namanya, merokok juga bisa memudah terkena virus juga, karena ini menyerang area menyerang saluran pernapasan. Kalian itu perokok aktif, kalau bisa udah berhenti merokok. Terus yang kedua itu juga, kalau misalkan kalian mempunyai riwayat penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, terus asma, dan untuk lansia juga itu rentan banget karena antibodinya mungkin menurun. Jadi kalau misalkan kalian punya penyakit itu tolong dijaga banget ya untuk hidup sehatnya. Aku jelasin lagi ulang biar lebih singkat dan lebih kalian ngerti. Pertama cuci tangan, terus pakai masker buat kalau yang sakit dan menghindari yang sakit, terus menghindari tempat ramai atau social distancing, physical distancing, dan jangan sentuh mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Oke, so itu dia. Oke Mina, so aku udah ngejelasin semua tentang yang aku tahu nih tentang COVID-19, semoga kalian ngerti ya. Dan sekarang aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah diiniin di Q&A. Oke, ini ada pertanyaan, kalau menurut Teh Nat, Indonesia mending di lockdown atau enggak? Oke, kalau menurut pendapat aku, untuk sekarang itu jangan dulu ya, karena masih Indonesia negara yang masih berkembang dan masih perlu proses ekonomi gitu ya, karena apalagi di ibu kota itu mungkin masih perlu sandang pangan dari wilayah-wilayah lain gitu. Tapi kalau misalkan udah mencapai kayak stage yang lebih parahnya, itu mungkin perlu ya, soalnya lockdown itu kita mesti lihat efek nanti, dampak yang terjadi, dan negara kita mesti siap juga kalau misalnya ada lockdown. Dan buat kamu yang belum tahu, lockdown itu adalah zero mobilitas, dimana nggak bisa melakukan apa-apa di luar gitu. Jadi perlu disikapi, dan menurut aku kalau misalkan emang Indonesia mau di lockdown, kita mesti siap, pemerintah mesti siap untuk sumber pangan ya, makanan untuk masyarakatnya gitu, kalau misalkan mereka nggak bisa kemana-mana gitu. Teteh, selama adanya COVID-19 ngapain aja, terus saranin biar nggak gabut di rumah. Terus tanggapan Teteh Nadia tentang apakah Indonesia lockdown? Oke, ini kebanyakan nanya tentang lockdown ya. Jadi selama adanya COVID itu aku di rumah aja, aku emang udah biasa di rumah aja dan aku bikin video untuk kalian. Terus kedua, aku kadang nonton film, dengerin lagu, kan aku udah biasa di rumah. Jadi yang aku lakuin halnya sama-sama aja sih gitu. Pokoknya walaupun kalian di rumah nih, tips dari aku, yang penting tetap produktif ya, tetap sholat di rumah, tetap beribadah di rumah, olahraga di rumah, terus kalian belajar di rumah buat yang sekolah, terus lakuin hal yang baru buat nambahin pengetahuan kalian kayak gitu. Teh, gimana tanggapan Teh Nat pas dengar kalau COVID-19 masih ada pas hari raya Idul Fitri? Sebenarnya aku tuh sedih banget ya, karena nggak bisa lebaran. Kayak misalkan budaya kita kan, kalau lebaran itu pasti ada namanya sholat taraweh, terus kita lebaran ngerayain kumpul-kumpul sama keluarga, silaturahmi. Tapi karena ada musibah wabah kayak gini, menurut aku jangan dulu, karena kesehatan itu mahal banget, dan kalian penting untuk menolong orang-orang. Jadi mungkin untuk periode ini, biar wabahnya cepat selesai, kalian mesti nurut aja, oke? Stay at home. Pendapat kakak tentang orang-orang Cina makanya aneh gimana? Pendapat aku sebenarnya sih, awalnya aku nggak begitu suka ya ngelihatnya, kayak karena aku kan Islam, jadi aku mikir makan makanan yang disembelihnya itu nggak halal gitu. Menurut aku itu nggak bagus ya, karena bisa ada virus juga, nggak bersih ya kan, jadinya muncul kayak gini. Jadi sebenarnya sih aku nggak suka gitu caranya. Fit kan memang berbahaya, tapi ada manfaatnya nggak? Menurut aku sih untuk saat ini manfaatnya belum tahu ya, aku belum tahu manfaatnya apa, cuman mungkin dampak positifnya sekarang jadi polusinya makin berkurang gitu, mungkin bumi perlu istirahat sekarang ini ya kan.
Itu aja sih mungkin yang aku tahu ya, dampak positifnya. Kalau misal kalian ada yang tahu, komen. Oke, mau tanya kenapa makin banyak kasusnya, padahal awalnya dari Depok, apa penyebab meluasnya? Oke, kalau menurut pendapat aku sih makin banyak karena ya tadi ya, virus corona ini bisa bertahan lama. Jadi terus kita tuh nggak tahu masa inkubasinya juga 14 hari gejalanya. Jadi misalkan kita udah terkena atau kita bisa disebut carrier ya, buat kalian yang muda-muda gitu, kita bisa menjadi carrier. Jadi walaupun kita tuh terlihat sehat, kalau bisa kalian merasa diri kalian tuh kayak kena gitu. Kalau bisa kalian jangan deket-deket ya, apalagi sama orang tua kalian atau yang lebih tua. Itu aja. Orang-orang udah tahu kalau COVID-19 ada di Indonesia, tapi tetap keluar rumah demi hal sepele. Kadang suka sedih aja sih sama yang cuek sama hal yang kayak gini. Aku harap kalian jangan cuek ya sama hal yang kayak gini, karena ini kepentingan, apalagi tentang kesehatan. Jadi kalian mesti peduli ya, jangan egois, dan kalian mesti mikirin tentang para medis yang kewalahan mereka buat nolongin kita, yang apalagi di garda depan. Pokoknya kalian mesti mikirin itu. Yang pas awal-awal banget pas dibilang kita tuh disuruh untuk tinggal di rumah, nggak kemana-mana, itu sampai ada aku baca berita mereka malah ke pantai. Jadi aku harap kalian tuh sadar ya, please banget sadar. Kalian nggak mau kan ngelihat tenaga medis itu kecapean dan nanti makin meluas, please banget ya. Soalnya kalau misalkan yang aku takutkan itu dimana misalkan banyak yang kena, terus kapasitas dokternya cuma sedikit dan mereka nggak bisa nanganin itu semua. Itu yang bikin aku sedih banget. Jadi kenapa kita disuruh untuk di rumah aja, itu karena itu untuk men-stop kelonjakan yang kena. Jadi biar bisa semua teratangani seperti itu. Teteh sebenarnya pas dengar berita corona dan nyampe Indo, Teteh panik nggak? Panik. Panik banget. Aku pas awal tuh kayak panik banget, aduh mesti gimana ya, baru satu aja tuh kok udah panik banget. Tapi setiap hari denger kayak misalkan ada yang kena, itu bikin aku down sih kadang. Tapi nggak boleh down ya, harus tetap positive thinking, pasti kita bisa melawan ini. Oke, tetap semangat. Bagaimana pendapat Teh Nana tentang COVID-19 di Indonesia sekarang? Pendapat aku sekarang sih yang bikin aku sedih karena death rate-nya itu tinggi banget. Jadi aku harap sih penanganannya lebih baik lagi gitu ya, karena dibanding negara-negara lain, bukan aku nakut-nakutin, tapi memang faktanya mereka death rate-nya lebih kecil dibanding di Indonesia. Jadi kenapa yang bikin aku kadang suka takut tuh karena itu. Aku harap sih lebih itu harus bisa ditanganin ya. Aku nggak tahu sih permasalahannya apa gitu ya, kenapa di Indonesia itu bisa death rate-nya tinggi. Masih belum tahu. Kalau misalnya ada yang menurut kalian tahu, komen. Kampus Teteh libur berapa hari? Kemarin aku sempet nanya-nanya gitu. Kemarin sih dibilangnya liburnya sampai tanggal 18 ya. 18 April. Oh ya, 18 April. Cuman nggak tahu deh bakal diperpanjang atau enggak. Jadi aku harap banget ini cepat selesai. Dan komen juga, semoga kita terlindungi dari COVID-19. Ceritain dong Teteh ngapain aja di rumah. Amin ya Allah, semoga kita terlindungi ya semuanya, semoga gak makin banyak, jadi menurun. Dan ceritain dong, aku di rumah ya pas lagi karantina self gini bikin video seperti biasa, bikin video, terus aku nonton film, terus baca berita gitu, beribadah yang pasti dan berdoa terus aku makan tidur ya gitu. Biasanya kalau di rumah aku cuma begitu sih. Kadang pengen ngelakuin hal yang baru kayak gambar gitu, itu mah aku udah sering gambar atau pengen ngelakuin hal yang baru. Terus menurut aku tips aku, kalian lakuin apa yang kalian suka dan lakuin hal baru, pokoknya tetap produktif di rumah. Hal yang Kak Nadia lakuin saat social distancing yaitu menjaga jarak. Jadi kalau misalkan aku lagi pergi ke supermarket nih, yang penting aku juga kalau keluar rumah itu pas lagi kayak gini cuman ke supermarket aja. Paling aku jaga jarak sama orang. Kayak maaf ya, kalau aku emang dari dulu tuh introvert ya, jadi emang nggak suka deket-deket di kerumunan banyak orang. Jadi aku tuh kayak jaga jarak aja 1 meter mungkin, nggak tahu sih, nggak bisa ngitung, pokoknya jaga jarak aja. Kak, harap Indonesia ke depan. Oke, harapan aku semoga Indonesia bisa aku harap Indonesia bisa melawan virus ini, dan kita bisa
tetap dan nggak banyak memakan korban. Amin, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa tetap positif dan bisa menjaga kesehatan ya. Pokoknya intinya baik-baik aja, pasti kita bisa kok, semangat. Terus gimana caranya teteh biar nyaman di rumah? Gimana ya, yang ngelakuin hal yang aku suka gitu. Terus kalau misalkan bosan, cari hal yang lain yang bisa kita lakuin di rumah. Pertanyaan terakhir teh, emang COVID-19 itu dibuat apa nggak sengaja gitu? Ini pertanyaannya agak sulit ya. Nggak tahu dia sengaja atau nggak, tapi setelah aku baca-baca, sempet aku cari-cari, itu tuh alami perubahan dari evolusi virusnya itu. Dan mungkin emang vaksinnya belum ada, dan kita harap aja vaksinnya tuh cepet ditemukan, walaupun nggak tahu sih kapan ya, semoga aja. Tapi intinya sekarang kita berdoa aja semoga virus ini cepat selesai, dan aku harap kita semua bisa stay healthy, stay clean. Pokoknya jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah, karena kalau misalkan kalian di rumah, kalian bisa menyelamatkan. Kalian mesti lihat yang ada di garda depan, kita mesti doain sama-sama ya. Pokoknya gak boleh egois dan jangan cuek ya tentang hal ini, aku harap gitu ya. Udah, itu aja ya Mina, pesan-pesan aku. Pasti kita bisa kok stay positif, oke Mina? Oke, so teman-teman, makasih udah nonton video aku. Dan kalau misalkan ada yang tersinggung dan misalkan aku ada kata-kata yang salah, kalian bisa komen. Dan menurut pendapat kalian apa, dan kalian ngapain aja selama self quarantine sekarang ya. Oke, so itu dia video aku Mina. Sampai jumpa lagi nanti di video-video aku selanjutnya. Bye bye, thank you for watching, have a nice day, see you, dadah.